Kalau pembuat in-ear monitor bikin dongle, apakah akan good or nay? Kali ini kita akan bahas sebuah dongle dari Avul, yaitu Snowy Nights. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Avul, Avul sendiri adalah produsen in-ear monitor yang unik-unik. Tapi kali ini mereka merilis sebuah dongle. Kalau biasanya mereka terbiasa merilis in-ear monitor, kali ini mereka bermain di game yang berbeda dengan merilis sebuah dongle terbaru mereka, yaitu Snowy Nights. Di mana dongle ini ditenagai oleh dua buah deck. Yes, dua buah deck, kalian nggak salah dengar. CS43198. Dan juga memiliki tombol fisik yang akan memudahkan user experience-nya. Dan juga memiliki gain, yaitu low dan high gain yang dapat dioperasikan dengan sangat mudah. Tidak berhenti di situ, kelebihan lainnya dia juga memiliki output yang lengkap 3,5 dan 4,4 balance. Jadi kalian mempunyai kabel balance ataupun kabel single-ended bisa mengkoneksikannya dengan dongle satu ini. Yang lebih spesialnya lagi, USB-C-nya juga sudah detachable, memenuhi syarat sebagai dongle kekinian yang bisa mengganti-ganti USB-C-nya dengan kabel aftermarket sekalipun. Dan kita mau thanks berat untuk HiFiGo sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja seperti biasa. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari dongle satu ini. Sini untuk packagingnya sendiri yang menggunakan box hitam standar seperti ini. Ada gambaran dongle-nya di bagian depan, tulisan Snowy Nights di sini, USB lossless transmission technology, Avul lagi di sini ada spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat lebih jelas bisa pause aja di sini ya. Dia menggunakan dual deck juga di sini, menarik 43198 kali 2 di sini ya. Dengan power yang cukup lumayan di sini ya, untuk 140 dan 300 mW. Kalau nggak salah 300 mW itu khusus untuk 4,4 balance-nya. Di sini juga ada tulisan Made in China. Dan kita langsung buki aja untuk box-nya di sini ya. Ini outer box-nya. Di sini ada hard box-nya, tulisan Avul di sini, polosan aja. Kita langsung buki aja. Bam. Di sini ada kartu Avul seperti in-ear monitornya juga untuk QC pass-nya. Ada manual, book instruction manual dengan 2 bahasa juga. Oh sorry, cuma 1 bahasa. Jadi cuma bahasa Inggris aja, bukan 2. Biasanya sih 2 kalau barang-barang China. Di sini ada USB-C to C dan diberikan untuk sleeving gini. Nice, dan juga dongle-nya. And sudah nggak ada apa-apa lagi. Dan somehow itulah kelengkapannya untuk Avul Snowy Nights ini. Dan somehow menurut saya ini terlalu esensial untuk kelas harganya. Harusnya bisa diberikan something gitu, entah leather case, entah adapter C to A, ataupun kabel lightning. Itu sangat-sangat membantu sih menurut saya. Untuk packagingnya dari dongle satu ini kami berikan skor B-. Kenapa B-? Kenapa tidak B atau B+? Karena dongle satu ini sayang sekali harganya di atas 1 juta, tapi tidak memberikan mungkin kabel lightning atau adapter dari C ke A. Itu kan sebenarnya esensial ya, tapi kenapa tidak diberikan, jadi rasa kurang lengkap aja, kurang afdol aja untuk sebuah dongle di atas 1 juta. Selanjutnya kita bahas build quality dari dongle Snowy Nights ini. Oke, untuk build quality-nya sendiri dongle satu ini berbahan aluminium ya, dengan bahan full metal body aluminium yang cukup solid menurut saya. Sisi-sisinya memiliki bentuk yang mengotak dengan sudut yang agak sedikit tajam, terutama di bagian atas di sini, dan agak sedikit membulat di bagian bawahnya. Jadi perlu ekstra hati-hati, jangan sampai kepentok bagian atasnya ini terutama. Bagian depannya ada tulisan Avul di sini ya, dan di sini ada LED yang bisa berwarna kalau dicolok ke smartphone. Dan juga kita lihat bagian depan ada 4,4 dan 3,5, jadi lengkap outputnya. 2 buah tombol volume di sini, plus minus juga ya, untuk merubah mode gainnya juga bisa di sini. Dan di bagian bawahnya ada USB port Type C-nya yang detachable tentu saja. Dan ini adalah kabelnya yang pretty nice, good looking untuk kabel dari bawaannya Avul Snowy Nights ini.
Untuk samping kirinya di sini polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Untuk bagian belakangnya di sini ada tulisan Snowy Nights 32 bit DSD 256. Itu untuk format yang bisa didukung dari dongle satu ini. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+, karena desain dari dongle satu ini bisa dikategorikan desain yang tegas dan juga atraktif menurut saya. Selanjutnya kita bahas user experience dari dongle satu ini. Oke, untuk user experience dari dongle satu ini seperti biasa plug and play, dan kita diberikan beberapa hal menarik di dongle satu ini. Seperti high low gain yang dengan mudah kita ganti-ganti dengan memencet kedua tombol ini bersamaan. Dan ada lampu yang berwarna putih sekilas, itu akan mengganti low ke high gain-nya. Dan naik turun volumenya di sini plus maupun minusnya tidak akan mengganggu di smartphone kalian. Jadi tidak akan mengikuti volume up dan volume down di smartphone kalian. Jadi dia independen. Jadi pretty nice juga. Dan di sini USB-C-nya seperti yang tadi saya sampaikan juga bisa ganti-ganti. Jadi itu good point, good selling point juga di dongle satu ini. Dan warna lampunya ini kalau saya perhatikan cuma biru dan putih aja sih untuk ganti-ganti gain-nya, dan default-nya berwarna biru seperti ini. Kalian play lagu seperti apapun tidak akan berubah warna birunya ini sih. Setahu saya sih seperti itu. Selain itu juga dia memiliki filter, dimana kalau kalian pencet agak lama gini, nah itu dia akan mengganti filter-filter di dongle satu ini. Dan filternya menurut saya ada sedikit efeknya dibandingkan dengan Colorfly M1P yang kemarin saya coba, ataupun Hidis S9 Pro Plus Marta itu agak sedikit gimmicky menurut saya. Di sini ada sedikit perbedaan, tapi nggak terlalu signifikan. Tapi lebih baik jika dibandingkan dengan dua dongle sebelumnya yang saya bahas tadi. Kalau di sini juga agak sedikit tricky untuk filternya karena tidak ada penamanya sama sekali, dan warna lampunya tetap balik biru lagi. Jadi bingung ini filter yang mana yang kita gunakan dan kita pakai saat ini. Jadi indikatornya tidak jelas di situ. Seperti biasa, filternya sedikit membingungkan untuk penggunaannya. Dongle satu ini secara user experience kami berikan skor B+, karena dia memiliki user experience yang bisa dikategorikan plug and play esensial. Selain itu juga memiliki beberapa kelebihan seperti volumenya ini yang independen. Jadi kalau kalian pencet di sini tidak menaik turunkan volume di handphone kalian atau smartphone kalian. Jadi lebih memberikan banyak step untuk mendapatkan volume yang nyaman untuk kalian. Selain itu dia juga memiliki dua mode yang bisa kalian gunakan dengan keys kalian, yaitu high dan low gain yang diintegrasikan di dongle satu ini dengan menekan dua tombol plus minusnya secara bersamaan. Selanjutnya kita bahas sound quality dari dongle satu ini. Arah suara dari dongle satu ini bisa dikategorikan suara yang neutral, a little bit hint of bright menurut saya. Selain itu overall cukup balance untuk dongle satu ini. Untuk drive in-ear monitor pada umumnya saya rasa tidak akan terlalu bermasalah untuk dongle satu ini, apalagi kalian memanfaatkan jack 4,4 mm-nya, itu akan lebih maksimal tentu saja. Tapi kalau untuk headphone tentu saja belum bisa ya Ferguso. Kita bilang di sini headphone yang impedance-nya cukup tinggi ya, audiophile grade seperti HD650 itu masih belum terlalu maksimal di dongle satu ini. Dan disclaimer, in-ear monitor yang saya gunakan untuk mereview dongle satu ini adalah Kato untuk single-ended-nya dan SA6 Mark II dari Dunu untuk 4,4 balance-nya. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari dongle satu ini. Bassnya dari dongle satu ini bisa dikategorikan bassnya cukupan, tidak terlalu banyak boosting dengan body yang pas dan sedikit fun. Tapi somehow bukan yang terneutral decay bassnya menurut saya. Namun bassnya sendiri cukup rapi dan bersih. Bass yang neutral sedikit move fun di dongle satu ini. Untuk bagian midnya di sini posisinya pas, di mana male-nya ini sedikit neutral dengan dinamika yang bagus dan bersih eksekusinya. Untuk female-nya terkesan lebih forward dan sedikit warm body dengan dinamika yang juga nice, yang cukup clear dan energik. Untuk bagian treble-nya, untuk treble dari dongle satu ini dia menyajikan treble yang cukup open dengan kesan string yang tentunya keluar tapi tetap terkontrol. Memang rada bright dikit tapi bukan sampai yang picky ataupun terlalu harsh suaranya. Jadi tidak sampai mengganggu yang sensitif terhadap treble juga sih menurut saya, dan nggak sampai nusuk-nusuk klep tentu saja. Dan serum kami berikan skor B+ untuk suara dari dongle satu ini. Bassnya nice, midnya good, agak netral dengan treble yang mantap menurut saya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini. Untuk presentasi dari dongle satu ini bisa dikategorikan oke banget, secara teknikalitas juga oke banget. Sangat bisa diandalkan untuk kalian yang mencari suara yang netral dari sebuah dongle.
Untuk timbernya dari dongle satu ini overall pretty nice, aman semua, cuma agak cold sounding, cold timber sedikit, jadi memang agak tipis sedikit untuk suaranya. Untuk black backgroundnya sudah nggak usah ditanya lagi ya, rata-rata dongle sudah black backgroundnya bagus-bagus banget dan tidak ada masalah sama sekali. Walaupun menggunakan high gainnya sekalipun, tetap black backgroundnya tetap terjaga dan pekat. Untuk soundstage-nya di dongle satu ini juga pretty nice, everything is pretty good, terutama depth-nya yang sangat terbantu dari bass-nya juga. Untuk detailnya di dongle satu ini salah satu yang oke, tidak ada masalah yang berarti every detail is pretty good. Tapi balik lagi itu semua tergantung dari in-ear monitor kalian. Kalau in-ear monitor kalian mendem juga ya pasti mendem juga hasilnya. Tapi kalau kalian in-ear monitor kalian ada potensi untuk resolving yang lebih baik, pasti akan keluar semua. Tapi itu balik lagi, kenapa tadi saya mention in-ear monitor yang saya gunakan, karena bisa berbeda-beda pada saat mendengarkan sebuah in-ear monitor di dongle, tergantung in-ear monitor yang kalian pair dengan dongle tersebut. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk Avul Snowy Nights ini untuk segi teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons di dongle satu ini. Cons dari dongle satu ini yaitu packagingnya dari paket penjualannya agak sedikit pelit. Ya karena esensial banget, terlalu esensial bahkan untuk kelas harganya. Untuk cons kedua yaitu suaranya ini bisa agak sedikit boring buat kalian yang mencari dongle yang bermicin ya. Tapi kalau kalian mencari dongle yang netral, ini bisa kalian pilih. Tapi kalau bagi sebagian besar orang sih saya rasa ya, lebih suka yang lebih fun, lebih suka yang lebih ada soul-nya, lebih suka yang lebih ada micinnya daripada yang boring-boring seperti ini. Untuk pro-nya dari dongle satu ini sudah memenuhi beberapa syarat yang saya biasanya agak rewel, yaitu sudah dual output yang pertama. Yang kedua sudah ada tombol fisiknya, ada low dan high gain yang bisa mudah dioperasikan. Dan juga USB-C yang detachable. Itu adalah 3 hal esensial untuk sebuah dongle kekinian zaman now. Untuk value for money-nya di angka 1,8 jutaan. Kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B untuk Snowy Nights ini. Oke, selanjutnya kita bahas Snowy Nights ini dibandingkan dengan Colorfly M1P. Bagaimana perbandingan dua dongle satu ini, di mana satu ini cukup superior dengan AKM chipnya, di mana dengan tandem 2 deck dari Cirrus Logic. Apakah akan bersaing kedua dongle ini? Kita bahas sama-sama. Oke, di sini sudah ada 2 good performer dongle dari Colorfly dan juga Avul. Keduanya ini sama-sama nice, good performer menurut saya. Tapi bedanya di sini M1P terkesan lebih warmer sounding dibandingkan Snowy Nights yang lebih cold sounding suaranya. Bassnya juga lebih fun di M1P dibandingkan Snowy Nights ini. Mid-nya oke, cuman lebih agresif di M1P dan sedikit lebih boring di Snowy Nights. Treble-nya jelas Snowy Nights lebih bright, lebih detail dibandingkan M1P ini. Dan teknisnya ya 11-12 sih, nggak terlalu jomplang atau terlalu jauh berbeda, walaupun di sini 2 chip, di sini 1 chip. Kesimpulan, Snowy Nights ini bukan dongle untuk kaum mendem-mending ya. Karena memang dongle satu ini menyajikan suara apa adanya, suara real dari in-ear monitor yang kalian gunakan tanpa terlalu banyak micin. Tapi bisa sedikit boring untuk kalian yang mencari suara yang fun. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Snowy Nights ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Snowy Nights ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!